Halo, selamat datang di DBS ya, diskusi bersama Saifur ya. Kita akan membahas suatu hal yang menarik hari ini yaitu masih berkaitan dengan penulisan sejarah. Kenapa penulisan sejarah itu menarik? Karena penulisan sejarah adalah hal yang sudah umum dilakukan oleh setiap negara. Walaupun terlihat hanya sebagai bagian dari menjaga memori kolektif bangsa, sejarah perjuangan suatu negara ternyata dampaknya bisa lebih luas dan dalam lagi. Karena sejarah mempunyai fungsi yang lebih dalam tentang bagaimana menuliskan narasi yang kuat yang mengakar dalam akar pikiran masyarakat ya. Sehingga bisa membentuk dan mengarah pada fanatisme nasionalisme maksud saya dan pemahaman yang bersifat dogmatis termasuk pengkultusan seorang orang dalam masa lalu sejarah ya. Jadi ini adalah bagaimana menggunakan sejarah sebagai alat untuk mengontrol akar pikiran masyarakat ya. Cukup menarik ya. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa langsung tekan tombol subscribe-nya karena penjelasan akan segera dimulai, dan untuk tombol like-nya bisa ditahan dulu sampai akhir video karena ini akan menjadi informasi yang cukup menarik dan seharusnya menambahkan banyak wawasan baru kepada kita semua ya. Kita mulai saja diskusi hari ini di DBS ya. Oke ya, yang pertama adalah penulis. Kita akan masuk dulu ke judulnya. Judul pembahasan hari ini adalah penulisan sejarah Perang Dunia Kedua antara Jerman dan Jepang ya. Jadi Jerman dan Jepang ini adalah kedua negara yang pernah bersekutu dalam Perang Dunia Kedua. Tapi setelah Perang Dunia Kedua itu kemenangan oleh sekutu dan kedua negara ini kalah, ternyata dampak penulisan sejarah itu sangat dalam merubah apa yang menjadi Jerman sekarang dan Jepang sekarang ya. Jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk ke pembahasan intinya saja ya teman-teman ya. Oke ya. Kita akan masuk ke part pertama dulu ya teman-teman ya. Part pertama. Part pertama ini saya akan mengambil pengantar dari buku yang cukup terkenal berkaitan dengan novel sejarah ya. Yang pertama adalah buku How Society Remember dan buku berjudul 1984 ya. Kita langsung saja mulai pembahasannya ya teman-teman ya. Oke ya. Kita akan masuk ke buku yang pertama yang akan sedikit saya bahas sebagai pengantar adalah buku berjudul How Society Remember karya Paul Canerten ya. Membahas bagaimana masyarakat membentuk dan memelihara ingatan kolektif mereka serta bagaimana ingatan ini terkait dengan kekuasaan dan identitas. Bagaimana ingatan kolektif dapat digunakan untuk memperkuat atau menentang kekuasaan serta bagaimana sejarah dan kekuasaan saling terikat dalam bentuk identitas nasional ya. Jadi ini ada pembahasan poin-poin yang cukup menarik ya. Salah satunya adalah bagaimana pembentukan ingatan kolektif. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mengkaji proses bagaimana masyarakat membentuk ingatan kolektif mereka, termasuk melalui narasi ritual dan praktik budaya. Kemudian ada peran kekuasaan, bagaimana kekuasaan mempengaruhi sejarah diingat dan direpresentasikan, serta bagaimana ingatan kolektif dapat digunakan untuk legitimasi atau oposisi terhadap kekuasaan. Kemudian yang kemudian bisa juga sejarah digunakan menjadi identitas sosial. Mengapa ingatan kolektif membentuk identitas sosial individu dan kelompok, serta bagaimana identitas ini dipengaruhi oleh kekuasaan dan sejarah ya. Kemudian hal ini juga menimbulkan perdebatan kritis dan perspektif ya, yang berbeda dalam studi ingatan kolektif, termasuk perdebatan tentang kebenaran sejarah dan subjektivitas ingatan ya. Jadi di dalam buku ini akan membahas lebih dalam juga tentang perdebatan antara kebenaran atau objektivitas sejarah dan sisi subjektif dari sejarah yang dituliskan ya, karena sejarah itu sebagian besar masih dituliskan lewat satu sudut pandang saja yang sangat subjektif ya. Jadi ada beberapa sejarah yang sengaja dimanfaatkan untuk memuluskan kekuasaan suatu pemerintahannya. Oke ya teman-teman ya, langsung saja. Ini adalah buku dari How Society Remember karya Paul Canerten. Kita akan membahas juga sedikit dari buku 1984 karya novelis yang cukup terkenal juga, namanya adalah George Orwell ya. Diterbitkan pada 1949, adalah sebuah distopia yang menggambarkan masyarakat totaliter di Oseania. Novel ini ditulis setelah Perang Dunia Kedua, terinspirasi oleh rezim totaliter seperti Nazi, Jerman, dan Uni Soviet sebagai bentuk peringatan akan bahaya ekstrim kekuasaan pemerintah. Jadi
dalam buku ini diceritakan rezim Ossenia yang terinspirasi dari Nazi dan Uni Soviet ya, yang sama-sama menggunakan kekuasaan mutlak dan tak terbatas ya. Ini akan menceritakan bahaya dari kekuasaan ekstrim pemerintah, di mana negara itu mempunyai kontrol yang sangat kuat, atau dalam bahasa sederhana kita tangan besi, pemerintahan tangan besi. Tujuan penulisan novel ini dimaksudkan sebagai peringatan tentang apa yang bisa terjadi jika kebebasan individu dan pemikiran dikorbankan demi kekuasaan pemerintah yang absolut ya. Kemudian totalitarianisme. Novel ini menggambarkan Oceania, sebuah negara yang dikuasai oleh partai yang dipimpin oleh Big Brother yang memonitor dan mengontrol setiap aspek kehidupan masyarakat. Jadi dalam sebuah negara Oceania ini terdapat sebuah partai yang namanya seperti Big Brother yang sangat kuat dalam mencengkram kekuasaan di dalam masyarakat ya. Kalau diibaratkan di dunia nyata, Big Brother ini sama dengan partai komunis Uni Soviet dan partai Nazi Jerman ya. Jadi ini saling terkait ya. Kemudian pengawasan massal, penggunaan telescreen, alat pemantau yang mirip televisi memungkinkan partai untuk mengawasi warga setiap saat, bahkan di rumah sendiri. Kemudian manipulasi sejarah. Partai mengubah sejarah untuk membenarkan kebijakan dan tindakan mereka, menunjukkan bahwa kebenaran dapat dimanipulasi untuk kepentingan publik. Ya sudah saya jelaskan sebelumnya ya, ternyata sejarah itu banyak yang ditulis dengan sebelah pihak saja sehingga menimbulkan subjektivitas yang tinggi dan objektivitas sejarah itu berkurang sangat jauh ya. Ini karena ada kepentingan politik juga, termasuk kepentingan dari partai politik, terutama negara yang punya partai politik tunggal itu cenderung bias terhadap penulisan sejarahnya sendiri ya. Oke ya, dalam buku karya 1984 karya George Orwell ini juga ada bahasa dan pemikiran. Partai menciptakan bahasa baru, Newspeak, untuk membatasi pemikiran dan mengontrol apa yang dapat dipikirkan oleh warganya. Ini adalah sebuah bentuk represi terhadap masyarakat agar tidak memberontak kepada pemerintah. Kemudian perlawanan dan pemberontakan. Tokoh utama dalam novel 1984 ini bernama Winston Smith mencoba melawan sistem totaliter ya dengan menjalin hubungan terlarang dan tergabung dengan kelompok perlawanan, tetapi pada akhirnya dikalahkan dan diprogram ulang ya. Orwell sendiri terlibat dalam perang saudara Spanyol. Jadi ini adalah kisah masa lalu George Orwell juga, bagaimana beliau bisa menuliskan buku ini yang memperkuat pandangannya tentang bahaya totalitarisme dan pentingnya kebebasan berbicara. Orwell dipengaruhi oleh novel dystopia juga, V karya Yevgeny Zamyatin yang juga menggambarkan masyarakat yang sangat terkontrol. Novel ini menyoroti potensi bahaya teknologi pengawasan yang kini semakin relevan dan perkembangan teknologi modern. Pentingnya kebebasan berpikir. Di novel 1984 ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kebebasan berpikir dan menolak upaya untuk mengendalikan pemikiran. 1984 bukan hanya sebuah novel distopia, tapi juga sebuah peringatan tentang bahaya totalitarianisme dan pentingnya menjaga kebebasan kebenaran ya. Salah satu quotes yang terkenal dari George Orwell yaitu adalah, siapa yang mengendalikan masa kini akan menguasai masa lalu. Siapa yang mengendalikan masa lalu akan menguasai masa depan. Kemudian bahasa politik dirancang untuk membuat kebohongan terdengar jujur dan pembunuhan menjadi terhormat. Ini adalah sebuah kritik Orwell juga kepada bagaimana beliau mengkritik negara dengan sistem pemerintahan yang otoriter, termasuk pemerintah yang sudah saya singgung sebelumnya, Nazi dan Uni Soviet ya. Dalam pembahasan ini kita akan membandingkan sejarah Jerman dan Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama ya. Sebelumnya saya menjelaskan sedikit tentang kenapa saya mengangkat kedua novel ini, karena kedua novel ini itu berkaitan dengan penulisan sejarah ya. Penulisan sejarah itu bisa sangat bias dan subjektif sehingga objektivitas sejarah itu banyak yang dikurangi. Dalam sejarah modern juga ternyata ada beberapa negara yang dengan sengaja itu menghapus sejarah-sejarah yang dirasa itu tidak diperlukan karena itu sebuah hal aib di masa lalu atau tidak berguna buat kepentingan politik negara tersebut ya. Ini adalah sebuah kebenaran juga tentang bagaimana sebuah negara sampai di negara modern juga banyak yang memanipulasi sejarah ya. Bukan hanya Indonesia saja yang menuliskan ulang sejarahnya, tapi ini sudah umum terjadi, apalagi di negara yang totaliter sekali ya, seperti saya contohkan Korea Utara. Di Korea Utara itu sejarah dituliskan secara sangat bias ya, bahkan pemerintahannya itu
mengkultuskan pemimpin-pemimpinnya di masa lalu seperti Kim Jong Il, Kim Il Sung, Kim Jong Il, dan Kim Jong Un. Bahkan mereka dianggap sebagai dewa. Ini adalah sebuah contoh nyata dari bentuk penggunaan sejarah sebagai bentuk penguatan politik suatu pemerintahan dengan menanamkan akar pikiran yang mendalam tentang sejarah tersebut ke dalam ingatan memori masyarakat ya. Kita langsung masuk saja ke pembahasan tadi ya. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam sejarah Jerman dan Jepang ya. Kita akan membaginya menjadi dua alasannya. Yang pertama adalah perbedaan antara Jepang dan Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Ini saya jelaskan terlebih dahulu ya agar pembahasan berikutnya itu lebih relevan dan keterkaitannya itu nyambung ya teman-teman ya. Yang pertama adalah perbedaan kondisi Jerman dan Jepang pasca kekalahan Perang Dunia Kedua. Pembagian hanya terjadi di Jerman, di mana Jerman dikuasai 4 negara pemenang, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Bahkan di Jerman itu pernah ada namanya tembok Berlin ya, yang memisahkan antara Jerman Timur dan Jerman Barat, Berlin Barat dan Berlin Timur. Pemimpin Jepang diperlakukan berbeda dengan pemimpin Nazi ya, di mana kita harus tahu ya bahwa di masa pemerintahan Nazi setelah kalah itu dinyatakan sebagai penjahat perang semua, termasuk tokoh-tokoh kunci dari partai Nazi. Yang pertama adalah Adolf Hitler yang sebagai tokoh utama sentral dalam partai Nazi. Kemudian ada Himmler yang merupakan perdana menteri atau orang yang menguasai pemerintahan di Jerman pada waktu itu. Kemudian ada Goebbels juga. Goebbels ini adalah terkenal sebagai bapak propaganda nasional ya. Saya juga sudah membahas video yang berkaitan dengan propaganda ya. Ini akan masuk ke video sebelum saya. Jika kalian tertarik untuk melihatnya, saya akan perlihatkan di sini ya tentang Goebbels ya. Salah satu penjelasan saya berkaitan dengan propaganda dan Goebbels. Oke ya, terima kasih ya. Dianggap penjahat, kita harus tahu bahwa semua anggota partai Nazi dianggap sebagai penjahat perang, tapi untuk kasusnya Jepang itu berbeda. Karena setelah perang berakhir, Perdana Menteri Jepang Hirohito tidak dianggap menjadi penjahat perang, seperti mendapat amnesti atau pengampunan dari Amerika Serikat. Tapi Jepang tetap menjalani persidangan internasional tentang kejahatan perang ya, dan yang disalahkan kejahatan Jepang pada masa lalu itu diarahkan ke Hideki Tojo atau Perdana Menteri Jepang. Jadi Kaisar Jepang itu aman selamat, yang menjadi tumbal dari keganasan Jepang dalam Perang Dunia Kedua adalah Perdana Menterinya Hideki Tojo. Oke, kemudian dalam pendidikan sejarah Jerman juga terfokus pada kejahatan Nazi dan Holocaust, sedangkan di Jepang sebagian besar keterlibatan sejarah Jepang dihapuskan dan diceritakan sebagian kecil saja. Hal ini berdampak luas pada generasi muda kedua negara, di mana Jerman menganggap itu adalah dosa di masa lalu, dan sedangkan Jepang malah tidak tahu sejarah keterlibatan Jepang di masa lalu ya. Jadi ini akan penulisan sejarah juga akan mempengaruhi pandangan generasi muda mendatang di suatu negara ya, di mana Jerman menganggap kejahatan perang di masa lalu itu adalah suatu hal yang memalukan Nazi, sedangkan Jepang bahkan masyarakat mudanya tidak tahu apa yang terjadi di Perang Dunia Kedua karena ada beberapa sejarah di Jepang yang sengaja disensor oleh Menteri Pendidikan Jepangnya. Kemudian selain itu, lambang kita harus tahu ya bahwa di Jerman itu dulu partai Nazi menggunakan swastika sebagai lambang, tapi pasca Perang Dunia Kedua selesai mereka kalah, sistem pendidikannya diubah. Semua hal yang berbau dengan Nazi atau partai sayap kanan ekstrim akan dilarang. Bahkan simbol-simbol Nazisme dilarang digunakan di Jerman sampai dengan sekarang. Hal ini berbanding terbalik ya. Kalau kita tahu Jepang itu menggunakan lambang bendera matahari terbit yang digunakan pada Perang Dunia Kedua, itu sampai sekarang itu masih menjadi lambang yang masih dibolehkan digunakan oleh Jepang sampai sekarang ya. Bahkan kapal Angkatan Laut Jepang mengadopsi bendera itu sebagai bagian dari identitas Angkatan Laut Jepang ya. Jadi sangat berbeda ya, di mana bendera Nazi dulu dilarang, sedangkan bendera Jepang yang digunakan pada Perang Dunia Kedua masih dibolehkan. Ini adalah perbedaan signifikannya. Oke ya, kita akan masuk ke part 2 ya. Bagaimana dampak sejarah Nazi di Jerman? Saya akan menjelaskan secara detail dulu antara Jerman dan Jepang ya. Ini untuk kali ini kita akan membahas dulu Jerman terlebih dahulu ya teman-teman ya.
Jerman yang kita akan membahas tentang apa ya perubahan signifikan yang terjadi Jerman setelah Perang Dunia Kedua ya. Waktu Perang Dunia Kedua, Jerman itu dikenal dengan negara yang sangat membenci Yahudi ya, anti dengan Yahudi. Tapi ketika perang itu berakhir, itu terjadi 180 derajat perbedaan yang sangat signifikan ya, di mana Jerman modern itu sangat mendukung Israel. Dan ini benar karena Jerman adalah negara yang sangat membantu Israel baik dari sisi ekonomi maupun militer ya. Kemudian saya jelaskan ya kenapa. Yang pertama adalah bantuan militer dan kerjasama pertahanan ya. Jerman telah memberikan dan mensubsidi kapal selam kelas Dolphin ke Israel. Kapal selam ini bisa dipersenjatai dengan rudal nuklir. Sejak 1999, Jerman telah mengirimkan 6 kapal selam. Beberapa di antaranya sebagian besar dibayar oleh pemerintah Jerman. Selain itu, Jerman juga memasuk kapal perang dan sistem pertahanan lainnya. Terdapat proyek bersama antara industri pertahanan Jerman dan Israel, termasuk pengembangan sistem pertahanan udara dan teknologi drone. Ini adalah sebagian dari apa yang saya ceritakan tentang kerjasama Israel dan Jerman di dunia modern ya. Jerman menganggap ini adalah balas budi tentang kejahatan mereka dulu, apalagi waktu kejahatan Nazi membantai Yahudi. Jadi ini dianggap Jerman sebagai politik balas budi. Selain kita harus tahu juga ya, Amerika Serikat itu adalah pemasok senjata terbesar Israel ya. Sekitar 68-80% impor senjata Israel terbesar berasal dari Amerika Serikat. Data ini dari SIPRI, termasuk jet tempur F-35 dan F-15. Rudal presisi, bom pintar, dan sistem pertahanan Israel mendapat bantuan militer langsung dari Amerika Serikat sekitar 3,8 miliar US dollar per tahun. Paket bantuan ini dihitung sejak 10 tahun sejak 2016. Dan ternyata kita tahu Amerika adalah importir senjata terbesar ke Israel, dan ternyata yang importir terbesar kedua itu adalah Jerman ya. Jerman adalah negara nomor 2 importir senjata Israel ya. Jadi sebagian besar senjata Israel itu berasal dari Amerika Serikat dan Jerman ya. Jerman menyediakan kapal selam kelas Dolphin, sudah saya jelaskan. Selain kapal selam Dolphin, ada juga kapal perang SAR 6 dan subsidi miliaran euro untuk proyek-proyek pertahanan. Banyak sistem dibayar sebagai bagian atau bentuk penuh oleh pemerintah Jerman sebagai bentuk penebusan sejarah. Jadi apa yang dikasihkan ke Jerman ini adalah bentuk penebusan dosa di masa lalu ya, bagaimana mereka seperti menghibahkan alat-alat sistem pertahanan yang sangat mematikan ke Israel ya. Dukungan ekonomi dan politik. Jerman merupakan mitra dagang utama Israel di Eropa dan sering membela Israel di forum internasional. Pemerintah Jerman secara konsisten menyatakan komitmen terhadap keamanan Israel sebagai Raison d'Etat atau alasan negara. Dan bahkan saya mendengarkan kabar terbaru bahwa salah satu dari persyaratan kewarganegaraan Jerman juga salah satunya adalah mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat ya. Ini adalah sebuah kabar yang cukup menarik ya, berkaitan dengan perubahan penulisan sejarah sampai merubah sikap Jerman kepada Yahudi 180 derajat ya. Oke ya, ini adalah pembahasan yang sudah saya bahas cukup panjang lebar. Kemudian selain itu saya juga akan membahas tentang Jepang ya. Jepang. Oke. Kita akan masuk ke part 3 ya, part 3 ya. Bagaimana sejarah Jepang di Perang Dunia Kedua menjadi sebuah kontroversial. Oke ya, kita akan langsung masuk ya. Kita sudah membahas tentang Jerman tadi, kita langsung masuk ke pembahasannya ke Jepang. Penulisan sejarah Perang Dunia Kedua Jepang ini menjadi sebuah kontroversi yang sangat panas ya, apalagi dengan Korea Selatan dan Cina ya. Sejak awal kurikulum pendidikan Jepang tidak mengajarkan Jepang menjadi agresor, tapi lebih ke arah korban, apalagi setelah pemboman kota Hiroshima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945 yang kemudian Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945 ya. Jadi dituliskan bahwa sejarah Jepang itu semacam menjadi korban dari Perang Dunia Kedua ini ya, dan ini adalah suatu bias yang sangat besar ya, karena kita diajari di sejarah bahwa Jepang itu adalah negara agresor, tapi di sejarah Jepang sendiri tidak tertulis demikian. Sebagian sejarah mengecilkan atau menutupi sifat agresif Jepang dalam Perang Cina-Jepang pertama, aneksasi Jepang atas Korea,
1910, Perang Cina-Jepang kedua, dan Perang Dunia Kedua. Tetapi sebagian kelompok masyarakat Jepang juga mendorong pemerintahannya, terkhususnya Kementerian Pendidikan, lebih terbuka berkaitan dengan sejarah nasional. Jadi ini adalah sebuah hal yang masih diperdebatkan dalam kalangan masyarakat Jepang juga ya. Ada masyarakat Jepang yang ingin pembahasan sejarah dilakukan secara lebih terbuka berkaitan dengan dosa masa lalu, tapi pemerintah Jepang lewat Menteri Kebudayaan dan beberapa anggota dari politikus sayap kanan ekstrim yang sangat mendukung Kekaisaran Jepang masih berusaha menutup-nutupi kejahatan dosa di masa lalu ya. Kemudian ini akan menjadi kontroversi historis juga antara Jepang, Cina, dan Korea ya. Korea Selatan dan Cina karena diyakini Jepang tidak mengakui kejahatan di masa lalu, termasuk pembantaian Nanking dan Jogunlan wanita Korea dan Cina ya. Jadi pada waktu itu Jepang pernah melakukan pembantaian yang sangat terkenal, yaitu pembantaian Nanjing ya di Cina ya. Itu pembantaian yang menewaskan ribuan orang dan ini masih teringat sekali dalam sejarah masyarakat Cina ya. Tapi beberapa sikap Jepang yang terlihat acuh dan tidak mempedulikan ini membuat masyarakat Cina itu masih marah kepada Jepang berkaitan dengan penulisan sejarah juga ya. Selain itu, wanita di Korea dan Cina itu juga kebanyakan digunakan Jepang sebagai hyugunranfu atau wanita pemuas ya. Ibaratnya itu mereka menggunakan wanita itu sebagai bahan pemuas nafsu pada Perang Dunia Kedua, dan ini menjadi sebuah mimpi buruk yang sangat panjang bagi korban-korban hyugunranfu di Cina dan Korea yang sampai sekarang ini masih menuntut keadilan kepada pemerintahan Jepang ya. Walaupun Jepang itu sebagian masih menutup-nutupi kejadian tersebut ya. Kemudian ini adalah perubahan yang sangat signifikan antara sejarah Jepang dan Jerman. Tapi saya akan memberikan tambahan lagi ya. Jepang itu adalah negara yang dikenal sebagai negara yang sangat tertutup secara militernya ya. Tapi di bawah pemerintahan Shinzo Abe telah melakukan perubahan bersejarah pada doktrin militer negara Jepang yang memungkinkan Jepang untuk melakukan pembelaan diri kolektif. Harus diingat bahwa Jepang menggunakan tentaranya sebagai alat perlindungan diri dan tidak membenarkan tentaranya beroperasi di luar negara Jepang. Tapi di bawah pemerintahan Shinzo Abe, perubahan ini dibuat dengan alasan pembelaan diri kolektif ya, dan membantu sekutu yang diserang. Dalam pasal 9 Konstitusi Jepang melarang penggunaan militer untuk menyelesaikan konflik kecuali untuk membela diri. Melalui reimplementasi ini, Jepang sekarang dapat terlibat dalam pembelaan diri kolektif yang memungkinkan membantu sekutu yang diserang. Hal ini juga memungkinkan militer Jepang untuk secara lebih bebas dalam peran internasional, termasuk latihan militer bersama dan operasi penjaga perdamaian yang lebih luas lagi ya. Oke ya, itu adalah sedikit dari pembahasan dari saya berkaitan dengan penulisan ulang sejarah Jerman dan Jepang dan dampaknya sampai dengan sekarang ya. Karena ini adalah sebuah pembahasan yang cukup mendalam. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton sampai akhir. Saya Saifur dari Diskusi Bersama Saifur. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay ya. Jangan lupa tombol like-nya ya dan subscribe-nya ya agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya ya. Saya Saifur dari DBS. Terima kasih dan undur diri.